menginformasikan bab tentang akuntansi utang dan persediaan. Yang beranggotakan saya sendiri, Sony Saputra, NPM 1701020007. Yang kedua ada Priasela Merida, NPM 1801020033. Dan yang terakhir ada Salsabila Putri Abiseka, NPM 1801020053. Yang pertama ada akuntansi utang. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Yang kedua ada kewajiban diestimasi, adalah kewajiban yang waktu dan jumlahnya belum pasti. Yang ketiga ada kewajiban kontingensi, adalah kewajiban potensial yang timbul sebagai akibat masa lalu tetapi tidak diakui. Terus yang selanjutnya ada klasifikasi kewajiban. Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang harus dilunasi dalam waktu maksimal 12 bulan setelah tanggal pelaporan sebelumnya. Yang kedua ada kewajiban jangka panjang, adalah kewajiban yang harus dilunasi dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan sebelumnya. Kemudian yang ketiga ada suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban sebagai kewajiban jangka panjang, meskipun kewajiban tersebut lebih cepat sebagai kewajiban jangka pendek. Kemudian yang selanjutnya ada pengakuan transaksi kewajiban. Yang pertama ada kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Yang kedua ada kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan atau pada saat kewajiban timbul. Kemudian ada pengukuran kewajiban. Yang pertama ada utang kepada pihak ketiga atau account payable. Pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut. Jumlah kewajiban yang disebabkan transaksi antara unit pemerintahan harus dipisahkan dengan kewajiban kepada unit non-pemerintah. Yang kedua ada utang transfer. Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian ada utang bunga atau accrued interest, yaitu utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan. Kemudian ada kewajiban lancar lainnya atau other current liabilities. Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang dijelaskan di atas. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Kemudian ada pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut. Misalnya, utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah disediakan oleh pegawai tersebut. Sebagai contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepadanya. Kemudian ada utang pemerintah yang tidak diperjualbelikan atau non-traded debt. Nilai nominal atas uang utang pemerintah yang tidak diperjualbelikan atau non-traded debt merupakan kewajiban entitas kepada pemberi utang sebesar pokok utang dan bunga sesuai yang diatur dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada pelaporan. Kemudian ada utang pemerintah yang diperjualbelikan atau kredit. Akuntansi untuk pemerintah dalam bentuk yang dapat diperjualbelikan harusnya dapat mengidentifikasi jumlah jasa kewajiban dari pemerintah pada waktu tertentu beserta bunganya untuk setiap periode akuntansi. Utang pemerintah yang dapat diperjualbelikan biasanya dalam bentuk sekuritas utang pemerintah atau government debt securities yang dapat memuat ketentuan mengenai nilai utang pada saat jatuh tempo. Kemudian ada jenis sekuritas utang pemerintah harus dinilai sebesar nilai pari atau original face value dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Kemudian ada sekuritas utang pemerintah
yang dijual sebesar nilai pari tanpa diskonto ataupun premium harus dinilai sebesar nilai pari. Kemudian yang terakhir ada perubahan valuta asing. Utang pemerintah dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah bank sentral saat terjadinya transaksi. Yang kedua ada pada saat tanggal neraca pos utang pemerintah dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Yang ketiga ada selisih penjabaran pos utang pemerintah dalam mata asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas periode berjalan. Kemudian yang selanjutnya ada penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo. Untuk sekuritas utang pemerintah yang diselesaikan sebelum jatuh tempo karena adanya fitur untuk ditarik oleh penerbit dari sekuritas tersebut atau karena memenuhi persyaratan untuk penyelesaian oleh permintaan pemegangnya, maka selisih antara harga perolehan kembali dan nilai tercatat netonya harus disajikan pada laporan operasional dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan. Kemudian yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh presenter selanjutnya. Selanjutnya adalah tunggakan utang. Nah, jumlah tunggakan atas pinjaman pemerintah itu harus disajikan dalam bentuk daftar umur atau aging schedule kreditur pada catatan atas laporan keuangan sebagai bahan pengungkapan kewajiban. Selanjutnya untuk restrukturisasi utang itu dalam restrukturisasi utang atau modifikasi persyaratan utang, debitur harus mencatat dampak restrukturisasi secara prospektif sejak saat restrukturisasi dilaksanakan, dengan tetap tidak mengubah nilai tercatat utangnya. Nah, restrukturisasi ini bisa dilakukan dengan yang pertama, pembiayaan kembali, yaitu mengganti utang lama termasuk tunggakan dengan utang baru. Kemudian penjadwalan ulang atau modifikasi persyaratan utang, yaitu dengan mengubah persyaratan dan kondisi kontrak perjanjian yang ada. Kemudian untuk penghapusan utang sendiri itu ada dua kondisi. Kondisi yang pertama itu jika penyelesaian satu utang yang nilai penyelesaiannya di bawah nilai tercatat dilakukan dengan aset kas, maka ketentuan pada pernyataan nomor 9 paragraf 73 pada PP nomor 71 tahun 2010 berlaku. Kemudian kalau kondisi yang kedua, jika penyelesaian suatu utang yang nilai penyelesaiannya di bawah nilai tercatatnya dilakukan dengan aset non-kas, maka entitas sebagai debitur harus melakukan penilaian kembali atas aset non-kas ke nilai wajar dan kemudian menerapkan pernyataan nomor 9 paragraf 73 yang ada pada PP nomor 71 tahun 2010. Jadi, dengan kata lain, jika utangnya itu didasarkan dengan aset kas, maka pernyataan itu bisa langsung berlaku. Namun ketika dilakukan dengan aset non-kas, perlu dilakukan penilaian kembali atas aset non-kas tersebut ke nilai wajar, baru bisa menerapkan pernyataan pada PP nomor 71 tahun 2010. Untuk isi dari PP nomor 73 sendiri, nomor 71 mohon maaf, itu bisa teman-teman lihat di slide. Isinya, jika jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana ditetapkan dalam persyaratan baru utang termasuk pembayaran untuk bunga maupun untuk pokok utang lebih rendah dari nilai tercatat, maka debitur harus mengurangi nilai tercatat utang ke jumlah yang sama dengan jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana yang ditentukan dalam persyaratan baru. Hal tersebut harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan sebagai bagian pengungkapan dari pos kewajiban yang berkaitan. Kemudian untuk biaya-biaya yang berhubungan dengan utang itu ada 4 biaya. Klasifikasi yang pertama itu adalah biaya yang timbul kaitannya dengan peminjaman dana. Nah, biaya-biaya yang berhubungan dengan utang pemerintah adalah biaya-biaya dan biaya lainnya yang timbul dalam kaitan dengan peminjaman dana, meliputi yang pertama ada bunga dan provisi, kemudian ada komitmen fee atas dana pinjaman yang belum ditarik, yang ketiga ada amortisasi diskonto atau premium yang terkait dengan pinjaman, kemudian yang keempat ada amortisasi kapitalisasi biaya terkait dengan perolehan pinjaman seperti biaya konsultan, ahli hukum dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima ada perbedaan nilai tukar pada pinjaman dengan mata uang asing.
Kemudian klasifikasi yang kedua ada biaya pinjaman yang secara langsung dapat diatribusikan dengan perolehan atau produksi aset tertentu. Nah, biaya ini harus dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset yang bersangkutan. Kemudian klasifikasi yang ketiga adalah apabila bunga pinjaman dapat diatribusikan secara langsung, maka biaya pinjaman harus dikapitalisasi terhadap aset tersebut. Namun ketika biaya pinjaman tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung, kapitalisasi biaya pinjaman ditentukan berdasarkan penjelasan pada paragraf 86 yang ada pada SAP. Kemudian klasifikasi yang keempat adalah apabila suatu dana dari pinjaman yang tidak secara khusus digunakan untuk perolehan aset, maka biaya pinjaman yang harus dikapitalisasi ke aset tertentu dihitung terlebih dahulu berdasarkan rata-rata tertimbang atas akumulasi biaya seluruh aset yang berkaitan selama periode pelaporan. Kemudian yang selanjutnya ada pencatatan akuntansi kewajiban. Nah, dalam pemerintahan daerah, transaksi terkait utang piutang itu biasa dilakukan oleh PPKD atau pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah yang mengatasnamakan transaksi kepada kepala daerah. Nah, itu ada 3 contoh untuk akuntansi kewajiban. Yang pertama itu adalah untuk utang pinjaman. Nah, di sini diilustrasikan bahwa PPKD selaku BUD atas nama kepala daerah di Pemda ABC melakukan pinjaman jangka panjang kepada Bank Mandiri senilai 10 miliar untuk pembangunan jembatan di Kecamatan XYZ. Kebijakan ini sudah ada dalam APBD Pemda ABC. Nah, untuk jurnal yang dibuat oleh PPKD Pemda ABC itu bisa teman-teman lihat di slide. Yang pertama adalah untuk laporan operasional. Itu Pemda mendebit kas daerah sebesar 10 miliar, kemudian mengkredit pinjaman jangka panjang kepada lembaga keuangan bank dalam negeri senilai 10 miliar. Selanjutnya untuk laporan realisasi anggaran itu adalah dengan mendebit estimasi perubahan saldo anggaran lebih senilai 10 miliar dan mengkredit penerimaan pembiayaan sebesar 10 miliar. Kemudian untuk contoh yang kedua yaitu untuk utang pemungutan pajak. Di sini diilustrasikan bahwa Dinas Pendidikan Pemda ABC membeli persediaan alat tulis kantor senilai 15 juta untuk keperluan 1 tahun. Karena transaksi ini, Dinas Pendidikan memungut PPN kepada penjual senilai 10% dari total nilai transaksi. Lalu jurnal yang ditulis atau disusun oleh Dinas Pendidikan Pemda ABC bisa teman-teman lihat. Yang pertama untuk laporan operasionalnya itu adalah dengan mendebit sediaan bahan habis pakai senilai 16.500.000, kemudian mengkredit kas bendahara pengeluaran senilai 15 juta itu senilai dengan keperluan berupa alat tulis kantor, kemudian mengkredit juga untuk utang PPN senilai 1.500.000 yaitu 10%-nya dari 15 juta. Kemudian untuk laporan realisasi anggarannya itu dengan mendebit belanja barang senilai 15 juta. Jadi nilai pokoknya ini 15 juta. Kemudian mengkredit estimasi perubahan saldo anggaran lebih senilai 15 juta. Kemudian untuk contoh yang ketiga, penyesuaian utang. Di sini diilustrasikan bahwa pada tanggal 29 Desember ditemukan data bahwa dari nilai utang jangka panjang senilai 10 miliar yang dimiliki Pemda ABC diketahui senilai 100 juta sudah berada dalam jatuh tempo dan harus segera dilunasi pada 5 Januari tahun depan. Nah, jurnal yang dibuat PPKD Pemda ABC itu yang pertama untuk laporan operasional adalah dengan mendebit pinjaman jangka panjang kepada lembaga keuangan bank dalam negeri senilai 100 juta rupiah. Ini adalah nilai yang sudah jatuh tempo. Kemudian dengan mengkredit bagian jangka pendek dari pinjaman jangka panjang kepada lembaga keuangan bank dalam negeri yang jatuh tempo senilai 100 juta. Kemudian untuk laporan realisasi anggarannya itu tidak ada jurnal. Mohon maaf ini salah. Di sini tidak ada jurnal yang dibuat karena transaksi ini tidak berkaitan dengan anggaran. Kemudian untuk pengungkapan kewajiban sendiri, dalam pengungkapan utang pemerintah, daftar schedule utang digunakan untuk memberikan informasi yang lebih rinci kepada pemakainya. Nah, informasi yang berkaitan dengan pengungkapan utang itu harus dimuat dalam catatan atas laporan keuangan. Seperti misalnya informasi terkait dengan jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman,
Kemudian informasi terkait saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya. Kemudian informasi terkait bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku. Kemudian informasi terkait konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo, informasi terkait perjanjian restrukturisasi utang, informasi jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur, serta informasi terkait dengan biaya pinjaman seperti perlakuan biayanya, jumlah biayanya yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan, serta tingkat kapitalisasi yang dipergunakan. Yang selanjutnya adalah akuntansi persediaan. Yang pertama adalah definisi persediaan. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimasukkan untuk dijual atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan merupakan aset yang berupa yang pertama adalah barang atau perlengkapan yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah. Yang kedua, barang atau perlengkapan yang akan digunakan dalam proses produksi, dan yang ketiga, barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Yang terakhir adalah barang yang disimpan atau dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintah. Persediaan dapat terdiri dari yang pertama adalah barang konsumsi, amunisi, bahan untuk pemeliharaan, suku cadang, persediaan untuk tujuan strategis atau berjaga-jaga, pita cukai dan leges, bahan baku, barang dalam proses atau setengah jadi, tanah atau bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan yang terakhir hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Yang selanjutnya adalah pengakuan transaksi persediaan. Persediaan diakui yang pertama pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Dan yang kedua adalah pada saat diterima atau hak kepemilikannya atau kepenguasaannya berpindah tangan ke pemerintah. Yang selanjutnya adalah pengukuran persediaan. Persediaan disajikan sebesar yang pertama adalah biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, dan yang kedua harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri, dan yang terakhir adalah nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi dan atau rampasan. Dan yang kedua adalah biaya perolehan. Persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan, dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan, potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. Dan yang selanjutnya adalah pencatatan akuntansi persediaan. Persediaan merupakan bagian dari aset, oleh karena itu persediaan memiliki saldo norma di sisi debit. Artinya jika terjadi transaksi yang menyebabkan penambahan nilai persediaan, maka dicatat di sisi debit. Sebaliknya, jika terjadi transaksi yang menyebabkan berkurangnya nilai persediaan, maka dicatat di sisi kredit. Sebagai contoh, pada 3 Maret 2015, Dinas Pendidikan Kabupaten Mayan membeli peralatan tulis kantor dan beberapa bahan pakai habis lainnya dengan total nilai transaksi sebesar 5 juta. Maka jurnal yang dibuat untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Mayan adalah sebagai berikut. Untuk laporan operasional atau basis akrual pada tanggal 3 Maret 2015 dengan jurnal persediaan BPH di sisi debit sebesar 5 juta. Kemudian kas bendahara pengeluaran di sisi kredit sebesar 5 juta. Kemudian untuk laporan realisasi anggaran atau basis kas pada tanggal 3 Maret 2015 dengan jurnal belanja barang BPH di sisi debit sebesar 5 juta. Kemudian estimasi perubahan sal di sisi kredit sebesar 5 juta. Yang selanjutnya terdapat penilaian persediaan. Pada akhir periode akuntansi, catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik. Penyesuaian yang dimaksudkan dibuatkan jurnal penyesuaian pembebanan persediaan. Penilaian inventarisasi fisik persediaan dapat dilakukan dengan menggunakan yang pertama adalah metode sistematis seperti FIFO atau rata-rata tertimbang dan harga pembelian terakhir apabila setiap unit
persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenisnya. Sebagai contoh, melanjutkan kasus pembelian peralatan tulis kantor dan beberapa bahan pakai habis oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Mayan di atas. Pada tanggal 31 Desember 2015, setelah dilakukan perhitungan fisik, nilai persediaan yang masih tersisa adalah senilai 1 juta. Kemudian maka jurnal penyesuaian yang dibuat Dinas Pendidikan Kabupaten Mayan adalah untuk laporan operasional atau basis akrual pada tanggal 3 Maret 2015 dengan jurnal beban BPH di sisi debit sebesar 4 juta, kemudian persediaan BPH di sisi kredit sebesar 4 juta. Beban BPH sebesar 4 juta ini yang dicatat adalah nilai yang sudah menjadi beban. Nilai 4 juta ini sebagai nilai sudah menjadi beban habis terpakai, diperoleh dari nilai persediaan awal sebesar 5 juta, kemudian dikurangi nilai persediaan akhir sebesar 1 juta. Untuk laporan realisasi anggaran atau basis kas pada tanggal 3 Maret 2015 tidak ada jurnal karena tidak terkait dengan anggaran. Yang selanjutnya adalah pengungkapan persediaan. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan terkait persediaan adalah yang pertama adalah kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan, dan yang kedua penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimasukkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan yang terakhir adalah jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang. Berikut adalah contoh pengungkapan persediaan di laporan keuangan Pemda. Persediaan Pemda XXX yang dilaporkan di neraca senilai 25 juta, dicatat dengan pendekatan FIFO periodik. Nilai tersebut terdiri dari nomor SKPD jumlah, dan yang pertama adalah Dinas Pendidikan sebesar 10 juta, kemudian Dinas Kepegawaian sebesar 10 juta, dan Dinas Pariwisata sebesar 5 juta, dan seterusnya. Yang selanjutnya adalah contoh pengungkapan persediaan di laporan keuangan SKPD. Persediaan di Dinas Pertanian yang dilaporkan di neraca senilai 1 juta, kemudian dicatat dengan pendekatan FIFO periodik. Nilai tersebut terdiri dari yang pertama adalah kertas, pengukurannya adalah harga perolehan, peruntukannya untuk pelayanan, kondisinya baik, volumenya 4x, harga atau unit sebesar 50.000, kemudian nilainya 200.000. Dan yang kedua adalah bibit tanaman, pengukurannya harga perolehan, peruntukannya untuk diserahkan kepada masyarakat, kemudian kondisinya baik, volumenya adalah 40 batang, kemudian harga atau unit sebesar 20.000, kemudian nilainya adalah 800.000. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.